Saya diajak teman-teman semua nih, antara 4 sampai 6 orang, sahabat kita semua yang waktu itu masih muda itu. Kita makan rujak kecubung. Rujak kecubung. Ya, bahasanya beliau ke saya itu, dia sudah dikasih, cuman belum bisa sempurna. Karena dari yang goib dinyatakan. Untuk bisa membuktikan dari hal-hal yang real yang dari goib jadi nyata itu kan proses. Iya. Nggak semudah itu. Taruhannya kadang-kadang kan barter nyawa. Kisah Musafir, di kesempatan malam ini kami sedang berada di Kota Kuningan dan di depan kalian semua sudah ada narasumber yang bernama Mas Sabri. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Kesibukan Mas Sabri apa nih, Mas? Ya, masih biasa seperti dulu. Teman-teman Musafir, di kesempatan kali ini Mas Sabri bakal bercerita atau membagikan pengalaman beliau di tahun 1997 yang dimana Mas Sabri itu mencari jati diri ya, Mas. Benar. Itu banyak kejadian aneh, Mas. Banyak sekali. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Ya, berawal dari intinya sih rasa penasaran dari kita itu kan masih tetap yang namanya muda. Orang muda itu kan banyak sih pencarian, mau nyari yang kayak apa, keinginan apa ya, terutama dari sisi spiritual itu kan kalau di kota, kalau saya asli dari Cirebon itu kan identik dengan hal-hal mistis itu tidak, pokoknya udah baur lah, udah menyatu dengan masyarakat sekitar, apalagi yang berbau dengan mantra, jajawotan, asihan, kekebalan, semuanya majemuk di situ. Nah, dari kisah awal itu kan saya pribadi mencari apa sih yang sebenarnya tujuan yang kita mau gitu kan. Ternyata ya tidak mudah sebenarnya, Mas, tidak mudah. Tidak mudah dalam arti begini, yang mesti kita harus melalui jalan itu. Jalan yang mau tidak mau ya harus kita lewati. Apalagi kalau dibilang dari konteks spiritual, masyarakat itu apa individu per orang itu pengalamannya berbeda-beda, tergantung dari garis hidupnya. Yaitu konsepnya dari keinginan awalnya, pemikiran keinginan kita itu mau apa, tujuannya apa, dan itu bekerja dengan pikiran, halusinasi jalan. Dan ketika itu masih mencari jati diri itu kan banyak hal-hal mistis yang dilalui, terutama dari hal yang nyata. Pertama, kita ini kan satu kelompok nih, temen. Dari era tahun itu tuh masih jarang lah ya, artinya minuman keras, kita nggak arah ke sana. Kita ketemu cuman ya ada sih sebagian yang suka minum, ada, cuman saya nggak peduli. Yang penting dia masih berteman dengan saya, berbuat baik dengan saya, ya saya gaul. Kata orang tua, silakan kamu bergaul dengan siapa saja. Nah, ketika kita lihat pandang manusia itu jangan milih-milih, tapi yang kira-kiranya nggak baik ya jangan terlalu dekat, hanya sebatas menghargai bahwa dia juga sama seperti kita. Yang bagus itu ketika ya paling berkesan cerita ini, saya diajak teman-teman semua nih, antara 4 sampai 6 orang, sahabat kita semua yang waktu itu masih muda itu. Kita makan rujak kecubung. Rujak kecubung. Ya, orang-orang kan ada kisah kecubung itu kan mengandung mistis katanya. Banyak sih hal-hal seperti itu yang dibicarakan itu. Tapi kalau saya kan realnya karena itu tumbuhan atau sebuah gitu. Nah, buah itu kan dikonsumsi, sebenarnya terlarang dimakan. Tapi karena kita
rasa penasaran ingin mengetahui lebih dalam, ya kita coba. Ternyata bukan sendiri, kita berenam itu makan bareng, rujak lah gitu. Nah selepas itu tidak ada gejala nih, 1 jam 2 jam begitu menjelang maghrib itu udah berbeda. Semua terjadi hal-hal yang di luar nalar, artinya pengalaman-pengalaman yang ya menurut saya wajar, tapi kata orang yang melihat saya beda. Bedanya begini, janggal gitu. Kalau saya jadi nggak sepenuhnya langsung kontak apa ya, masuk ke arena apa, ke area atau alam gaib. Bener nyata itu terjadi. Jadi gini, kita lagi ngobrol sama orang normal, selintas masuk nih. Saya perasaan tuh nggak ada siapa-siapa, rumah yang gede-gede, pohon kecil ada pohon gede-gede. Jadi seolah-olah saya tuh masuk ke alam lain, seolah-olah mengerikan. Jadi ada semua rumah yang udah tua nggak pernah dimasukin orang. Terus pohon-pohon gede itu, padahal halusinasi saya sebenarnya, cuman saya itu ada di situ gitu. Tapi sejam kemudian sadar saya tuh, tahu ada di jalan, pinggir jalan, kok saya ada di sini. Nah, saya ketika sholat aja, yang penting ada musola atau juga atau masjid kecil masuk. Kata teman saya yang sadar, saya sholat di solokan. Tapi kalau lihat pribadi saya sholat bener-bener asli di situ, di masjid. Nah, itu hal-hal yang di luar konteksnya apa, nalar saya, sadaran saya. Itu berlangsung seminggu. Ya, contoh kita makan nih umpamanya hari Minggu, ini selesainya hari Sabtu. Tingkat kesadarannya Lama ya? Maksudnya normal gitu. Lama ya mas? Lama ya, itu sampai saya itu dikurung di kamar kayak orang gila, udah dicap orang gila. Artinya gila ya, darling gitu ya, kadang sadar, kadang eling, kadang gitu. Kadang ngomong sendiri, kata teman yang waras itu. Kayak yang menurut saya pribadi itu wajar-wajar aja, cuman ya aneh gitu kan. Ketika kita lagi jalan, tahu-tahu ada, kok ini jalan kemana gitu. Padahal sih kalau yang nyata nih, ini gang perumahan gitu kan, saya lewat jalan rumah. Cuma saya tuh masuk gang yang orang nggak pernah masuk situ gitu, maksudnya di pinggir-pinggir yang pokoknya nyempil-nyempil gitu kan. Itu kan menurut saya itu jalan yang gede, pohon gede-gede ya, pohon juga kelihatannya udah ratusan tahun pohon tuh, banyak lumut. Nah selesai itu ada seorang spiritualis yang dari keraton Kesepuhan itu datang ya, dan dibilang orang yang karismatik lah ya. Di satu sisi dia ngasih masukan ke orang tua saya. Nah, orang tua saya bilang, katanya harus diterapi gitu. Ini bukan saya sendiri, berenam seperti itu semua. Itu yang anehnya tuh ya, dikatakan semuanya normal, cuman ya memang ada mitos begini. Untungnya pohonnya nggak dicabut. Ada mitos kalau seumpamanya seorang yang berani makan buah itu, terus kesadarannya udah mulai rubah, pohonnya dicabut, dia akan selamanya seperti itu. Oh, Ya gitu mitosnya. Bener dan dirinya ya urusan yang punya rahasia kan, yang maha punya rahasia. Cuman memang mungkin satu pelajarannya buat kita, bahwa mungkin gini aja lah, kalau Anda sendiri seumpamanya penasaran, coba aja cubung ya? bercubung. Itu identik, kalau bercubung itu sebenarnya memang dari sisi pengetahuan saya itu memang ada spiritu, ada mistisnya. Ternyata begitu saya gali, saya udah mulai sadar, saya berpikir, kok kenapa sih pohon yang seperti itu ada gitu kan. Ternyata memang Sang Maha Pencipta semesta itu memberikan semuanya yang dihidupkan sama sang pencipta itu ada kelebihan dan kekurangan. Semuanya punya, cuma kita sendiri yang nggak tahu gitu. Karena kita nggak mau belajar. Kalau kita mau belajar lebih spesifik, lebih dalam lagi, mungkin rumput aja ada manfaatnya. Betul.
Dari sisi itulah kita belajar dari hal-hal kecil gitu. Nah, terus pengalaman di era tahun 2000-an, sebelum 2000 lah, 89, 99 gitu kan, dia udah mulai aktivitas kerja di kantor atau di satu perusahaan. Jadi itu coba-coba, artinya dikasih amalan. Sama orang kesepuan itu? Bukan, di waktu itu saya tuh hijrah ke Indramayu kan, artinya dari Cirebon saya kerja di Indramayu, di Jatibarang, tepatnya di Jatibarang, ya, perusahaan otomotif. Cuman di situ memang hal-halnya mengerikan. Artinya gini, begitu saya masuk di era tahun itu, pas kantornya pembenahan, kantoran saya kerja itu pembenahan, artinya diberes-beres. Itu gudang, aslinya itu gudang yang nggak kepakai lama, ada kolamnya juga, ternyata di belakangnya ada sarang walet. Di sini sarang walet itu nggak ada yang berani tidur yang di mes itu. Ya saya orang baru ke situ, maksudnya daripada saya pulang pergi Cirebon, Indramayu kan hemat, tidurlah di situ. Kita menetap seminggu sekali, Sabtu kita sehari pulang. Nah, hal-hal seperti itu mengerikan. Jadi konteksnya mungkin menurut pandangan saya gitu ya, mata itu kan ada dua nih, mata dalam dan mata luar gitu. Kalau secara mata zohir yang biasa ya netral, cuman bangunan gitu lah. Tapi anehnya itu setiap jam 9 malam sampai ke atas itu kejadian yang memang orang di situ juga bahasanya tidak ada yang berani tidur di situ bahasanya. Itu tempatnya sangat lumayan bahasanya apa ya, kayak semacam bangunan kuno yang lama nggak diurus, cuman dikontrak sama perusahaan saya dibikin gitu. Nah, dari sisi itu saya selalu ditemani. Saya juga nggak nyadar, mungkin memang udah seperti itu ya jalan hidup saya, pengen menemukan apa sih sebenarnya yang hal-hal di luar nalar itu seperti apa gitu. Datang. Jadi kayak seolah-olah tuh bangsa raja atau putri zaman dulu gitu ke saya. Ngasih batu ali, ngasih pusaka. Tapi secara bukan secara nyata. Simbolik bahasanya. Saya tuh mimpi lah bahasanya, atau sih dalam tidur saya terpejam, sadar di antara sadar dan enggak ada yang datang. Padahal ya itu artinya bukan manusia atau makhluk biasa. Oh, banyak penghuni di situ, saya lihat itu banyak. Cuman katanya waktu pertama seminggu 2 minggu saya kan sakit tidur di situ. Mungkin karena dimensinya berbeda, dulunya nggak pernah ada orang yang masuk ke situ, saya tidur di situ. Nah, kejadian aneh itu sering di situ. Ya seperti karena mungkin dari basic awal saya waktu makan kecubung itu seperti itu. Iya. Nah itu jadi terbawa ke sana. Wah, tapi bisa ngelihat. Wah, aneh-aneh. Yang namanya makhluk itu nggak ada yang bagus lah bahasanya. Sejelek-jeleknya manusia paling bagus dibanding dengan makhluk. Karena mungkin ya satu, mungkin misinya makhluk itu kan untuk menggoda. Iya. Gimana caranya supaya orang takut kan gitu. Tapi aslinya sih kalau memang kitanya lebih mendalami lagi, mungkin sekarang kan kita udah tahu, yang setelah dilewati itu kan paham jadinya. Awal-awal kita kan belum tahu, artinya belum mengerti dengan apa jenisnya. Ada yang ya memang bukan hal-hal yang seperti apa namanya sudah umum, hal-hal yang umum lah, ada di mana-mana itu kan, pocong atau kuntilanak atau itu nyata, real, nyata bisa dibuktikan. Karena memang makhluk itu memang tugasnya itu menakut-nakuti atau menggoda. Sejauh mana kita pengen konsisten dengan, ya kan, ya kuncinya cuma satu, ketika kita bisa berbagi gitu, berbagi doa. Ya setelah kesini kita mengerti, dulu kan kita perjalanan itu kan belum nyampe ke situ, arah situ, ego masih tinggi.
keinginan harus tercapai, ambisinya masih gede gitu. Tingkat kesadaran itu kan dipelajari dari hal-hal seperti itu. Nah, Mas Sabri, di belakang layar kan tadi kita sudah berbincang-bincang bahwasanya di masa perjalanan Mas Sabri mencari jati diri, Mas Sabri pernah ditawarkan pesugihan. Ya. Itu di tahun berapa, Mas? Nah, ditawarkan pesugihan itu masih ya lumayan sih, tahun sekitar 2010-an. Itu masih proses pencarian Masih jati diri. belum mengenal yang benar-benar aslinya kayak apa, belum. Masih dalam pencarian dan pencarian. Mungkin seperti ya sekarang orang-orang spiritual bilang itu kan kita masih tawaf. Masih muter terus gitu. Iya. Muter, lama-lama muter kan ketemu. Setiap putaran itu kan lingkaran, kita jalani semua. Nah, ini hasilnya apa, pesugihannya ngeri sebenarnya. Jadi ada cerita ketika salah satu teman saya awal, dia kan pegawai negeri, ya taruhlah lumayan dikerja di balai kota itu, cuman yang aneh gitu, dia itu pegawai tapi minus terus, gaji aja sampai minus 5.000, 10.000, boro-boro artinya buat keluarga, kegedean utang kali ya. Iya. Itu karena mungkin selera hidupnya tinggi atau gimana, saya nggak tahu, itu nggak mungkin, bukan urusan saya. Iya. Cuman hikmahnya kan saya diajak sama beliau, ya memang dia keturunan orang, bahasanya masih keturunan darah biru, Ningrat. ningrat lah gitu. Dia awalnya nggak ada konteks dengan saya, begitu sekali gagal dia nyari saya, ketemulah saya, ngobrol, dikasih fasilitas apa aja yang perlu. Tapi dia punya jalan sendiri, Pak. Mungkin dia juga ngerti dengan spiritual dia pribadinya dia. Mungkin daya powernya kurang, jadi ngajak saya mungkin. Dan saya nggak punya apa-apa sebenarnya. Cuman dia mimpi harus ketemu saya. Nah, ketemulah saya. Udah 2 sekali waktu itu tuh di salah satu tempat ritualnya di gunung atau bukit perbukitan. Ya perlu disebutkan. Iya. Itu di daerah apa namanya, Matangaji. Ada Matangaji, di situ ada tempat, ya ada salah satu tempat semacam pemakaman tapi tinggi, kayak bukit kecil gitu kan. Nah di situ banyak pohon kapilayu. Nah di situ tuh ngomongnya itu keluarga besar dia dari kerajaan, ya mungkin dari sejarah, mungkin kalau dicari ada. Nah itu dia ngasih sesuatu sampai pagi, kita harus ritual di sana. Pertama banyak kendala, datang aja disambut toke segede mobil taksi. Toke itu kalau orang yang normal, yang istilahnya orang yang nggak pengalaman dengan spiritual itu lari, tunggang langgang lah bahasanya, kayak masuk ke dalam gua, mulutnya gini kayak masuk ke dalam gua, harus masuk tapi hidup kayak di dunia apa ya, di dunia imajinasi lah ya, ibarat film animasi gitu ya. Masuk ke dalam ke ruangannya itu tuh, padahal kita cuma masuk ke area itu. Mulainya kan jam 11:30 tuh, kita bersih kita, ya kita di situ berempat dengan saya, dari saya. Itu rencana tuh memang dia ngambil uang, saya ngelihat uang itu udah tumpukannya di kardus, di depan saya itu uang. Bahasanya beliau ke saya itu, dia sudah dikasih cuman belum bisa sempurna, karena dari yang gaib dinyatakan. Untuk bisa membuktikan dari hal-hal yang real, yang dari gaib jadi nyata, itu kan proses. Nggak semudah itu gitu. Taruhannya kadang-kadang kan barter nyawa. Itu kan yang namanya bangsa kayak gitu kan nggak mau, dia kan bukan bodoh, itu pintar semua, nggak mau rugi ya Mas. Nggak mau rugi. Kamu minta saya kasih, tapi kamu harus ngasih saya. Barter. Barter. Ya dari samping cerita itu kan kesimpulannya luar biasa, karena segimana apapun
orang ketika sulit tidak menemukan titik terang, itu mesti kan dia harus nyari cahayanya redup apa memang nggak ada cahaya sama sekali. Tapi tidak mungkin orang itu nggak punya cahaya. Berarti Akhirnya kita itu kan sampai pagi nih cerita. Itu sampai pagi begitu saya itu kan terbiasa ketika zikir atau ritual kayak orang-orang kayak kiai sono gitu kan di dalam ruangan kan. Nah, saya pertama kali ritual di luar ruangan, dia terbuka di alam bebas kayak gini. alam bebas di kuburan gitu kan. Saya ngalamin. Jadi yang di konteks kan nggak boleh mata terpejam, kita harus buka mata. Jadi ketika mata kita buka menyatu dengan mata batin, itu yang nampak itu kelihatan semua. Wah, yang namanya genderuwo, yang namanya itu ada semua. Tuh, perang batin tuh di situ sebenarnya. Berani enggak gitu, dengan keadaan seperti itu? Tidak semudah itu. Kalau mentalnya masih cemen, jangan coba-coba. Itu nyata, karena di situ ada lokasi mereka, ada tempat mereka. Jadi mereka itu punya tempat. Di lain sisi kita nggak ngerti karena hanya mata zahir. Tapi kalau kita bisa melihat dengan mata batin, ya beda tempatnya. Kata mereka, kamu kesini ngapain? Ini tempat saya, kan gitu. Iya. Mau nggak kamu jadi teman saya? Tawaran mereka Seperti itu. Kebanyakan itu 99% seperti itu. Bohong aslinya. Karena kita real aja. Kita pengen uang ya dia capek. Iya. Gitu kan? Betul. Secara syariat kan capek gitu. Keluar keringat. Ya apalah usaha judulnya apa aja, yang penting kan jangan merugikan orang. Nah ini kan insan pengennya. Ya memang saya juga kan prihatin melihat beliau gitu. Artinya dia utang juga, gaji juga minus, kebutuhan banyak yang nagih utang, otomatis dia cari alternatif gitu Iya. kan. Jalan apapun ditempuh ya Mas. Itu jalannya salah juga. Artinya begitu dia ritual, ya memang saya juga ngerti sebenarnya. Cuman saya nggak berani nolak. Kenapa? Karena manusia itu kan punya keinginan, apapun itu. Kitanya bantu aja secara sukarela aja. Kalau kita mampu bantu. Ya adapun hasil dan tidaknya kan tergantung mereka. Kalau memang rezekinya ya apa boleh, wah apa sih nggak bisa gitu. Kalau memang udah rezekinya nggak bakal kemana. Cuman dari sisi prosesnya ini Mas, dari sisi prosesnya ini menyalahi aturan sebenarnya kalau saya yang sadar gitu. Tapi karena berhubung beliau tertutup dengan keadaan, mungkin kan jadi ya seperti itu. Saya turutin ritual itu mulai jam 12 malam ya seperti biasa kayak orang-orang zaman dulu gitu kan. Ada madat, ada sesaji yang menurut orang-orang yang lainnya musyrik lah gitu ya. Alam nggak ngerti lah urusan itu, urusan mereka. Pengen musyrik pengen enggak, yang penting tujuan dia selesai kan gitu. Iya. Cuman kalau saya kan cuma hanya menilai, tapi di samping itu saya ngambil karena saya masih mencari sebenarnya kayak apa sih kan. Iya betul. Jadi si pencarian itu harusnya, jadi setiap kita contoh gini, kita ikut sama si A, itu jangan fanatis itu harus enggak boleh. Jadi ikutin aja alurnya. Nah nanti sisinya kita yang nilai baik buruk. Kalau menurut kita baik, jalanin aja. Menurut kitanya nggak cocok dengan kita, salah, udah nggak usah ngomong, tinggalin aja. Takut tersinggung juga kan. Jadinya kan dari hal-hal kejadian itu hal goibnya mengerikan juga. Ketika kita zikirnya dengan mata terbuka di alam terbuka, wah yang datang itu banyak yang sampai yang bahasa kasarnya nggak ada kepalanya juga hadir. Sadis sih. Cuman ya semuanya melihat. Ada yang salah satu teman saya mau lari, cuman kalau lari dia yang jadi korban. Oh Gitu. Saya kan udah ultimatum sama kawan-kawan, jangan ada yang lari meskipun nggak bakal apa-apa, cuman yang memang batin. Wah kalau bahasa kasarnya sih spot jantung lah gitu.
ada di mana gitu kan, tempatnya udah beda, kayak kita nggak bisa pulang gitu. Ini sangat mengerikan, apalagi ketemu rajanya. Ya namanya tingkat makhluk yang paling mengerikan itu siluman. Kenapa saya bilang itu? Setelah saya mengerti siluman itu ada unsur manusianya, Mas. Betul. Jadi ketika manusia itu cenderung melekat duniawinya, dia mati juga nggak rela, masih ninggalin, masih ada yang tersisa mencintai dunianya. Akhirnya dia hiduplah di dunia, tapi jasadnya sudah tidak ada. Dia bergaul dengan para mereka, jadilah ketuanya. Saktinya ada dua unsur, dari bangsa mereka ada, dari bangsa manusia dia punya, karena dia juga laku lagi. Itu sih. Jadi yang paling susah, yang paling rewel itu sih di antara jin-jin yang lain, bahasanya kan namanya jin lah. Jin ini kan jenis, jenisnya kan sama kayak kita, ada cewek ada cowok. Dari sisi spiritualnya. Nah, begitu kejadian udah menjelang 2:30 pagi, udah mulai ada fajar. Itu saya melihat uang tuh sekitar, kalau dihitung-hitung tuh kayak sekitar 1 M ada. Jadi saya lihat tuh jelas banget, di situ ada kardus, tumpukan kardus Indomie soto Sarimi lah ya, itu ada sekitar 20 lebih lah, tumpukan di bawah pohon. Yang saya bikin yakinnya ada salah satu apa namanya kardus yang robek itu kelihatan uang kita, uang zaman sekarang. Itu udah tumpukan, udah dilak semua gitu. Hati sampai bilang, wah saya kebagian berapa gitu. Cuman Allah kan berkehendak. Sebelumnya itu terjadi, saya ingat omongan orang tua saya. Sebelum berangkat saya itu bawa bunga mawar 3, 4 nggak salah, 4 biji, 4 tangkai. Jadi si bunga mawar itu kan bahasanya salam dari karuhun saya, sesepuh saya, untuk mereka yang ada di sana. Nah, kalau seumpamanya ada syarat seperti itu, kita akan diselamatkan. Kadang-kadang kita kan nggak ngerti dengan jalur kita ya. Jalur sesepuh kita dari bangsa apa, makanya mungkin di dalam Islam ada wasilah, ada keturunan. Barangkali Mas juga kan barangkali dari keturunannya orang hebat di atasnya, kita nggak tahu. Itu bisa jadi koneksi energi. Nah, koneksi energi itu nyata, bukan bohong, nyata. Jadi ketika kita nggak pelit, sering kirim Al-Fatihah buat beliau, itu kontaknya nyambung, koneksinya dia memang udah nggak ada, cuman kan batinnya masih ada. Nah, nggak ada kan jasanya, nah itu masih bersinergi, Mas. Nah, ini yang jadi acuan untuk belajar spiritual supaya selamat tuh itu intinya. Jangan coba-coba kalau nggak ada guru pembimbing, takut salah, kebablasan, nggak bisa pulang. Itu kejadian itu banyak sekali terjadi bukan manusianya bodoh, bukan, manusia zaman sekarang pinter-pinter, cuman etika adab tata krama itu jarang dipakai. Itu saja sebenarnya. Kalau kita menghargai leluhur kita siapa sih kan gitu, ya gali dong, ya kan, cari dong gitu kan, nasabnya siapa saya gitu. Baru nanti kita bisa ketemu, artinya bisa menyambungkan wasilah, konteksnya kita tuh nyambung, ada energi yang membuka pintu, ada yang menyambung masuk. Nah, di hal-hal seperti ini, nah kembali kepada kisah yang tadi, ke mencari uang tadi, pesugihan lah, itu kelas berat, Mas. Itu sampai dia itu kan bawa syaratnya tuh bunga cempaka ya, cempaka yang putih itu khas, ciri khas. Kalau orang yang sudah tahu, apal dengan namanya saji, apal gitu loh, itu mintanya ini, tandanya udah jelas. Jadi tidak sembarangan orang ngasih tahu, oh ini harus bawa sajinya ini nih, umpamanya cabai merah,
atau syaratnya harus pakai hiu, syaratnya harus pakai minyak putih, itu setiap daerah beda-beda. Beda-beda. Nah, itu keinginan mereka harus dipenuhi. Berarti kalau seperti itu kan artinya kita ngasih, dia ngasih juga gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh sebenarnya boleh, sebenarnya ada kata dibilang boleh, ada, cuman untuk apa dulu gitu. Yang kita nih umpamanya butuh ke Mas gitu kan, otomatis mereka ngasih. Nah, saya tuh butuh apa gitu. Cuman yang bahayanya kalau urusan dengan mereka, dengan bangsa seperti itu, nggak ada baiknya. Ya itu, kamu silakan, kan kita interaksi nih, semuanya ketemulah dengan yang namanya, ya sampai sekarang saya kenal ya secara spiritual itu namanya tuh Ki Banaspati, Ki Bagaspati juga kembali. Itu dari api, Mas. Dari api muncul, dari api. Makhluk dari api. Kata mereka, silakan kamu mau. Tapi teman kamu salah satu tinggal di sini. Barter, Mas. Barter. Itu silakan. Nanti bisa saya. Jadi gini, ketika kita menerima dari alam mereka secara utuh, ya kan, di sekitar tumpukan uang tadi kertas itu yang di kardus itu banyak itu. Tapi mereka tidak mau secara cuma-cuma ngasih, enggak. Dia harus ada salah satu pengikutnya dia bertambah gitu. Itu tipu muslihatnya, bari segala macam cara dia supaya banyak yang ngikutin dia. Dan yang anehnya lagi ketika kita, ya mungkin saya sendiri yang lihat begitu selesai ritual, matahari sudah terbit, yang bersangkutan, kawan saya itu yang bersangkutan kebutuhan itu dengan uang gitu, nggak sadar Mas, pingsan, langsung pingsan. Sebelum subuh udah pingsan. Saya kan repot sama teman yang lain, mau diapain ini orang, kan panik, takutnya kan meninggal. Apa kondisinya lagi kayak gitu. Nah, yang dari 3 orang berikut saya itu kan yang konsumsi yang syarat itu kan dari teman saya itu, karena dia lagi nggak punya uang banget gitu. Jadi kita kan berkolaborasi untuk menyelamatin orang ini, cuman jalannya salah gitu. Nah, dari cerita itu kan kita ngambil banyak nih petikan-petikannya, banyak yang namanya pesugihan itu saya nggak nutup mata, banyak seru. Kalau pengen kaya instan banyak, cuman resikonya kan ngeri. Jadi pas pengambilan uang itu gagal, Mas Sabri? Gagal total, karena udah jadi gini, tidak ada yang mau ditinggal di sana. Kalau saya ya punten-punten, kalau saya kan cuma bantu. Artinya sehebat apapun dia gitu kan, kalau sudah kontrak dengan mereka ya lewat. Mungkin nggak langsung sih, cuman kan proses 7 hari, semuanya dia lahir hari Kamis, meninggal diambil hari Kamis. Itu kan wetonnya dia. Berarti Mas Sabri itu asli Cirebon, cuma sekarang menetap di Kota Kuningan. Di sini sudah 22 tahun. Di sini sudah 22 tahun. Iya, dari kisah itu banyak sih sebenarnya. Begitu belum selesai sampai jam 6 pagi gitu. Itu kan proses dari jam 4 sampai jam 6 pagi itu melalui banyak sekali hal-hal yang mengerikan, padahal udah pagi. Masih proses mengerikan masih berlanjut. Yang satunya pingsan, yang bersangkutan itu pingsan nggak tahu, tapi dipegang nadinya udah nggak berdenyut, tapi masih hangat gitu. Saya panik, saya panggil sesepuh saya, mungkinnya sambat lah sebisa mungkin gitu. Saya tupin adang komat di telinga kanan kiri, hidup. Alhamdulillah. Artinya sadar gitu, kasih minum air aqua gelas itu. Yang satunya muntah darah malah. Jadi kayak seolah berpindah gitu. Aduh, saya yang nanggung beban nih kayak gini. Langsung batuk, dia keluar darah, tapi nggak pingsan. Oh, saya kenapa ini? Ternyata itulah kejadian nggak dapat apa-apa tapi musibah. Itu kalau dikisarkan uang buat syarat-syarat ritual seperti itu habis berapa juta, Mas? Itu kalau ya nggak seberapa sih, masih di bawah 1 jutaan. Masih di bawah. Paling saya itu waktu itu tuh nyari ayam putih polos.
Gua sembelih tumpeng kakak gitu kan, di tumpeng juga bawa tumpeng nasi putih, nasi kuning, terus ya banyak sih sebenarnya, cuman ya kalau dihitung-hitung nggak nyampe. Sampai situ. Cuman nggak sekali mas, gitu ritualnya kan harus 7 hari berturut-turut. Dengan sesajen seperti itu. Dan ngambilnya itu ketika bulan purnama. Oh, Jadi kita sebelum 7 hari sebelum bulan purnama itu udah ritual. pas bulan purnama. Nah terakhir kita babak finalnya di situ. Oh, Cuman kan kelihatan semua mas. Kalau umpamanya bulan purnama kan kita kalau gelap pun Terang. kelihatan. iya betul. Ya, apalagi mata kita udah ada yang bisa melihat. Wah ya. Mata duhur biasa juga melihat kardus itu. Jadi bukan bohong. Bangsa mereka tuh kaya sebenarnya. Pengen apa? Gitu. Sampai perjalanan itu sampai jam 6 pagi saya bawa, saya pikir udahlah kata saya itu udah mungkin minum obat di warung aja, kita udah kemasin semua barang-barang, sajian kita bawa semua yang kira-kira yang bisa dimakan buat sarapan, makan aja lah. Ngapain dalam hati saya, ngapain kita beli ayam 2 nggak dimakan, mubazir makan aja mas. Saya teman-teman tak goreng yang mentah-mentah saya goreng dulu kan, yang ayam kayak gitu kan nggak sempurna makan. Iya. Masih ada darahnya mungkin. Ya itu. Jadi perjalanan spiritual itu kan memang ya kalau menurut orang-orang zaman sekarang itu kan banyak sih. Sekarang kan banyak teknologi canggih. Betul. Buktinya bisa dibuktiin nggak gitu kan. Kita kan zaman sekarang bukti. Ya, kalau nalar seperti itu buktinya apa? Nol kan nggak ada. Karena masing-masing spiritual nggak ambil sama. Betul. Nah, ketika kita udah berjalan ke arah sana, ada energi juga dari ilahi, mungkin dari alam, dari semesta gitu kan. Ya tergantung kepada orangnya, individunya. Kalau orangnya ya tabur tuai tadi lah, kita baik, ya pasti dibaikin orang. Oke, Mas Sabri, ada pesan-pesan untuk teman-teman musafir? Ya itulah untuk rekan-rekan semua yang mungkin menyimak channel Kisah musafir ya mungkin berlanjut gitu kan. Jadi kisah ini sebenarnya buat ikhtibar, buat renungan bahwa hidup itu kan penuh dengan cobaan, apalagi kita nggak nyari ujian tapi memang diuji. Yang jelas harus sabar, telaten, nikmati aja prosesnya, alurnya nikmati, nggak usah banyak angan-angan ke depan, hidup kan rahasia. Jadi kalau saya pribadi untuk rekan semua ya, yang masih ke arah sana cari hal-hal yang ya namanya apa, gambling lah ya, artinya ada dan tiada gitu, 50-50 ya, yang nyata aja lah, yang real aja. Yang real itu kan lebih nikmat, yang nyata bisa dinikmati, jangan terbuai dengan keinginan yang nggak utuh, artinya yang nggak jelas. Nikmati aja apa yang ada, enak dirasain prosesnya gitu. Yang namanya kesulitan semua ada jalan keluar. Bisa di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan. Yang penting intinya sabar. Kalau kita urusan dengan orang, umpamanya punya kesangkutan utang, kasih tahu lah kita belum bisa bayar, niat bayar. Jangan sampai hal-hal yang lain masuk ke pikiran. Ya itu intinya, kalau mau ke arah spiritual, kita itu kan makhluk cahaya sebenarnya, artinya gitu tuh makhluk ini mah hanya sebatas casing, tapi aslinya ruh kita kan dari sana. Nah, ketika kita pengen sesuatu, pesan saya jangan lihat keluar, lihat ke dalam, masuk ke dalam, cari sebenarnya kita siapa. Ya itu saja, mungkin bisa diteruskan nanti di next yang ke depan, kita akan cerita lebih banyak lagi yang lebih kompleks, mungkin ada juga manfaatnya, hikmah yang bisa diambil, karena perjalanan ini semata-mata untuk pelajaran. Pelajaran buat kita semua, buat rekan-rekan yang masih menyimak, bahwa kehidupan itu kan nikmati saja. Kalau kita banyak bersyukur, insya Allah lebih nikmat. Jangan nyari bahagia, nikmati bahagia, apapun caranya. Ya mas. Siap. Udah, itu kan. Oke, terima kasih Mas Sabri. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kisah Musafir Kuningan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.